Kalau pada sebelumnya kan kita mengeksekut perintah SQL dengan CLI. Nah, sekarang kita akan menggunakan si PHP MyAdmin. Pertama-tama nih, kalau misalkan teman-teman membuka PHP MyAdmin, yang harus dilakukan adalah membuat database. Teman-teman bisa klik database, kemudian buat nama databasenya. Misalkan apa ya, toko sembako gitulah ya. Nah, karena memang bisnis sembako ini lebih cuan sih ya daripada jadi guru kayak begitu. Nah, kemudian teman-teman bisa klik create atau buat. Nah, ini teman-teman lihat, ini udah ada ya toko sembako. Oke, nah database toko sembako. Kemudian, langkah selanjutnya database udah ada, berarti teman-teman harus buat yang namanya table. Bahkan di sini udah terang-terangan ya, dia jelasin bahwa no table found in database. Teman-teman bisa tentukan dulu nih jumlah kolomnya mau ada berapa. Misalkan ada 5, kemudian teman-teman buat dulu nama tabelnya, misalkan produk lah ya. Terus teman-teman bisa create. Oke, ini tunggu prosesnya agak lama kadang-kadang kayak ini ngebongkar kasus. Nah, di sini itu udah otomatis ya dibuat 5 buah baris ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kolom yang pertama ini akan kita isi sebagai ID produk dan untuk tipe datanya adalah integer dan dia itu bersifat AI. AI di sini itu bukan artificial intelligence tapi auto increment atau berurut lah begitulah. Oke, nah seperti ini ID produk, ininya adalah integers, kemudian primary key ya, auto increment dan juga primary key. Oke. ID produk udah, langkah selanjutnya mungkin apa ya? Nama produk kali ya. Nah, ini nama produk. Di sini kita menggunakan varchar. Nah, teman-teman gak usah bingung dulu apa itu varchar, apa itu integer, karena itu adalah tipe data, nanti akan kita bahas. Untuk panjangnya itu 100 aja. Terus setelah itu kategori. Kategori di sini dia juga varchar. Untuk panjangnya ya mungkin 50 aja lah ya. Terus kolom selanjutnya, baris selanjutnya ada harga. Untuk harga dia desimal, mana nih desimal. Terus panjangnya 10,2. Terus stok, terakhir stok di sini integer. Terus setelah itu teman-teman bisa pilih save. Nah, ini processing. Nah, kita udah berhasil ngebuat table produk. Ini barisnya, ini kolomnya ada kolom, mana sih? Ini table produk. Nah, table produk ada kolom ID, nama produk, kategori, harga, dan juga stok. Sekarang kita coba nge-insert ya, atau memasukkan data. Nah, teman-teman, kalau di versi GUI-nya atau Graphical User Interface atau di PHP MyAdmin-nya, teman-teman bisa klik bagian insert dan kemudian teman-teman tinggal masukkan aja ID-ID-nya. Oke, misalkan untuk ID kan dia udah auto increment, jadi kita nggak harus ngisi, jadi dia nanti otomatis. Kemudian untuk nama produk, misalkan di sini adalah minyak goreng. Terus untuk kategorinya misalkan sembako. Terus misalkan harganya 20.000. Terus stoknya misalkan 50. Teman-teman bisa klik go. Nah, kalau teman-teman kembali lagi ke table produk, ya. Nah, ini teman-teman udah berhasil insert data, yaitu nama produk, kategori, harga, dan stok. Dan ID dia otomatis auto increment. Kalau misalkan teman-teman insert lagi, misalkan nama produknya adalah gula pasir begitu. Terus kategorinya adalah sembako. Harganya misalkan 15.000, stoknya misalkan ada 40, teman-teman go. Maka nanti ID produknya akan auto increment seperti ini sehingga menghasilkan 2 ya. Terus kita insert lagi, tanggung lah ya. Misalkan apa ya? Mie instan kali ya. Mie instance, kemudian kategorinya di sini adalah makanan. Harga misalkan 3.500, stoknya misalkan 100. Teman-teman go.
pilih table product. Nah, ini kita udah berhasil nge-insert semua data yang tadi ya. Oke. Oke, cukup mudah ya teman-teman kalau misalkan menggunakan interface dari PHP MyAdmin. Nextnya akan saya ajarkan sih untuk yang namanya query SQL. Jadi kan nggak mungkin nanti kita harus insert satu-satu di sini ya kan. Sedangkan sistem yang nanti bakal kita buat tuh nanti dia akan terintegrasi dengan bahasa pemrograman lain. Ya kali udah terintegrasi tapi masih manual di sini. Udah kayak apa gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya cara untuk apa ya saya sebutnya ya. Cara untuk menggunakan PHP MyAdmin.